Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Baik, pelajar smart, pejuang PTN favorit, channel Matematika Pak Surbakti akan kembali mengupdate bocoran prediksi tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020 yang kami ambil dari review soal tahun 2019. Kalau kita perhatikan catatan soal pada tahun 2019, salah satu materi yang keluar di dalam tes potensi skolastik adalah analisis keterbagian sebuah bilangan dengan bilangan tertentu. Kita menganalisis apakah bilangan tersebut habis dibagi atau tidak habis dibagi dengan bilangan tertentu. Kalau kita perhatikan kembali algoritma pembagian, habis dibagi itu berarti bersisa 0. Jadi bentuk soalnya seperti soal yang nomor 1 ini. Manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 3? Tentunya secara manual dapat kita hitung 5123 dibagi 3 itu hasilnya 177 dan bersisa 2. Itu artinya tidak habis dibagi. Jadi kalau kita menghitung dengan cara manual, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi bilangan yang diberikan mungkin dalam satuan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin sampai ke jutaan. Tentu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa waktu yang diberikan untuk tes potensi skolastik untuk tahun 2020 ini, jumlah soal itu 100 dengan waktu 105 menit. Itu berarti rata-rata kita harus menyelesaikan soal dalam rentang waktu 1 menit. Jadi bagaimana cara cepat untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu habis dibagi dengan bilangan tertentu? Kita ingat kembali ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Untuk soal yang pertama ini tentunya ciri bilangan yang habis dibagi 3. Ciri bilangan yang habis dibagi 3 yaitu jumlah semua digit angkanya, ya. Jumlah semua digit angkanya kalau kita jumlahkan itu habis dibagi dengan 3. Jadi untuk meneliti apakah bilangan ini habis dibagi 3, kita tinggal menjumlahkan jumlah dari digit angkanya. Tentunya dalam hal ini 5 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 11. Jadi kita perhatikan apakah 11 habis dibagi 3, tentunya 11 tidak habis dibagi 3. Jadi pernyataan 1 tentunya pernyataan yang salah. Pernyataan 2, kita jumlahkan 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 15. Apakah 15 habis dibagi 3? Ya tentu jawabannya 15 habis dibagi 3. Hasilnya sama dengan 5. Baik, kita perhatikan untuk pernyataan yang ketiga, 7123 itu kalau kita jumlahkan ini sama dengan 13. Tentunya 13 tidak habis dibagi 3. 9873 itu kalau kita jumlahkan 9 tambah 8 ditambah 7 tambah 3 itu sama dengan 27. 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. Itu artinya 27 habis dibagi 3, sehingga itu memberikan arti 9873 juga habis dibagi 3. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Jelas ya? Sekali lagi Pak Surbakti ulangi. Ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu 3 ya. 3 jumlah semua digit angkanya, ya. 3 jumlah semua digit angkanya habis, ya, habis dibagi 3. Jelas ya pelajar smart, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana ciri bilangan yang habis dibagi dengan 4. Oke pelajar smart, untuk soal yang kedua adalah bilangan yang habis dibagi 4. Manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 4? Jadi untuk melihat apakah bilangan itu habis dibagi 4 dengan
atau tidak, kita cukup melihat dua digit terakhir, ya, dua digit terakhir dari bilangan tersebut, apakah bilangan tersebut habis dibagi 4 atau tidak. Jadi kalau dua digit terakhir habis dibagi 4, maka otomatis bilangan tersebut habis dibagi dengan 4. Jadi kalau kita perhatikan, 34 ini tentunya tidak habis dibagi 4 karena hasilnya 8 bersisa 2. Jadi ini 1334 tidak habis dibagi dengan 4. 5486 ini juga tidak habis dibagi 4 karena hasilnya 21. 86 dibagi 4 itu hasilnya 21 bersisa 2. Ya, demikian juga dengan 6414 yang diwakili oleh dua digit terakhirnya yang kita teliti. 14 dibagi 4 itu sama dengan 3 bersisa 2. Jadi apakah 9432 habis dibagi 4? Kita cukup melihat apakah dua digit terakhirnya habis dibagi 4, yaitu bilangan 32. 32 dibagi 4 itu sama dengan 8 bersisa 0. Jadi 9432 habis dibagi 4. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Jelas ya, pelajar smart. Jadi sangat mudah dan sangat sederhana dan sangat membantu kita untuk menentukan apakah sebuah bilangan habis dibagi dengan bilangan tertentu jika yang ditanya adalah sekedar hanya menganalisis habis dibagi atau tidak. Jadi kita ingat kembali ciri bilangan yang habis dibagi dengan 4, ya, itu jika dua digit terakhir habis bila dibagi dengan 4. Ya. Jadi jika dua digit terakhir habis dibagi dengan 4, maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 4. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, Pak Surbakti akan mencoba untuk menjelaskan untuk pembagian bilangan yang lain. Ya, soal nomor 3, manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 6? Jadi untuk menganalisis apakah sebuah bilangan habis dibagi 6, jadi kita perhatikan kembali bahwa inverse dari pembagian adalah perkalian. Jadi dari bilangan 6 ini kita perhatikan bahwa, ya, untuk bilangan 6 itu perkalian bilangan 6 selalu menghasilkan bilangan genap. Maka ciri bilangan yang habis dibagi 6, bilangan yang dibagi tersebut yang pertama harus bilangan genap. Bilangan genap. Jadi dari syarat yang pertama kita ketahui, maka untuk bilangan yang ketiga otomatis tidak habis dibagi dengan 6 karena bilangan tersebut bilangan ganjil. Yang kedua, ciri bilangan yang habis dibagi 6 yaitu jumlah, ya. Jumlah semua digit angkanya, ya, digit angkanya habis dibagi 3. Jadi cara cepatnya kita melihat apakah bilangan tersebut genap dan jumlah dari digit angkanya habis jika dibagi dengan 3. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang pertama 2618, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 6, 8 tambah 1, 9 tambah 8 itu sama dengan 7. Ya, 17. 17 ini tidak habis dibagi dengan 3. Jadi otomatis 2618 tidak habis dibagi dengan 6. 1176 kalau kita jumlahkan ini jumlahnya sama dengan 15, ya, 15. Karena 1176 itu bilangan genap dan 15 habis dibagi dengan 3, maka otomatis 1176 habis jika dibagi dengan 6. Jadi untuk pembuktian hasil, pelajar smart boleh mencoba dengan cara manual atau menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung. Untuk bilangan yang keempat 7014 ini juga jumlahnya sama dengan 15, ya. 15 habis dibagi dengan 3. Jadi karena 7014 bilangan genap dan 15 habis dibagi 3 atau jumlah digit angkanya habis dibagi dengan 3, maka bilangan 7014 habis dibagi dengan
6. Jadi untuk bilangan-bilangan yang lain pelajar smart boleh mencobanya untuk sekedar latihan atau proses pematangan materi supaya untuk soal-soal seperti ini di dalam tes potensi skolastik nanti dapat kita jawab dengan cepat dan tepat. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Ya, soal nomor 4, manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 9? Bilangan pertama 279, 1206, 8901, dan 9381. Jadi kita ingat kembali bahwa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan 9 ya. Ciri bilangan yang habis dibagi 9 itu jika jumlah semua digit angkanya habis jika dibagi dengan bilangan 9. Jadi ingat, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9 yaitu jika jumlah semua digit angkanya habis dibagi 9 ya. Jadi kita tinggal menentukan apakah jumlah dari digit angka bilangan-bilangan tersebut habis dibagi dengan 9. Tentunya untuk pernyataan 1 279, 2 ditambah 7 ditambah 9 itu sama dengan 18. 18 habis dibagi dengan 9 sehingga 279 habis dibagi 9. 1206 ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 9. Tentunya 9 habis dibagi dengan 9 sehingga 1206 habis dibagi 9. 8901 ini kalau kita jumlahkan digit angkanya ini jumlahnya sama dengan 18, tentunya habis dibagi dengan 9. 9381 itu jumlahnya sama dengan 21. Tentunya 21 tidak habis dibagi dengan 9 sehingga 9381 tidak habis dibagi dengan 9. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Jelas ya pelajar smart? Bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi? Besar harapan Pak Surbakti, apa yang kami jelaskan dapat membantu persiapan para pelajar smart untuk dapat menjawab secara cepat dan tepat soal-soal tes potensi skolastik pada UTBK SBMPTN 2020 yang beberapa hari lagi akan segera dimulai untuk penyelenggaraan sesi yang pertama. Tetap semangat belajar dan doa kami channel Matematika Pak Surbakti, semua yang belajar di channel ini akan lulus pada UTBK SBMPTN 2020, meraih jurusan impian, meraih PTN impian, untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Salam sukses dari kami untuk persiapan para pelajar smart. Kami sudah menyiapkan 4 soal latihan. Jika berkenan, berikan komentar, berikan jawaban pada kolom komentar di bawah channel ini. Dan jika kamu merasa channel ini memberikan manfaat, dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Salam sukses dari kami dan selamat belajar.